Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet horornya Mas Cerita Kamu, Cerita Kamu ya, yang ada di Twitter. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Malam telah menyelimuti menteng atas. Hembusan angin yang dingin menusuk tulang, merayap ke setiap celah gang yang sunyi. Aku seorang pelajar SMP yang lelah setelah belajar, menginap di rumah Aldi sahabatku. Malam itu kami memilih untuk menikmati tengah-tengah kompleks sawah. Malam itu kami memilih untuk menikmati tontonan Smackdown. Kami bersorak dan tertawa di lantai satu rumah Aldi, menyaksikan pertarungan pegulat yang kami sukai. Namun, tawa kami segera berhenti ketika tepat pukul 10 malam ada suara aneh mengusik kesunyian. Suara ketukan pintu yang kencang dan tergesa-gesa, seakan-akan ingin mengganggu dunia kami yang penuh sukacita ini. Kami saling lihat dengan mata yang bingung. Di saat itu, suasana yang riang berubah menjadi suasana yang mencekam. Rumah Aldi yang selama ini nyaman dan bersahabat kini terasa menjadi panggung bagi sesuatu yang tak kasat mata. Namun, ketukan pintu itu tidak berhenti, malah semakin keras dan semakin nyata. Kami berdua yang duduk di lantai satu saling menatap dengan wajah keheranan. Teman-teman kami yang sedang asyik main PlayStation di lantai dua sepertinya tak peduli dengan kejadian yang menyeramkan di bawah. Rasa ingin tahu yang bercampur aduk membuat jantung kami berdetak cepat. Rumah Aldi yang biasanya menjadi tempat perlindungan bagi kami kini terasa seperti labirin yang gelap dan menakutkan. Dengan hati-hati, kami merunduk, mendengarkan setiap ketukan pintu yang semakin terdengar ganjil di malam yang seharusnya damai ini. Sesuatu yang tak terlihat ingin masuk ke dunia nyata kami, dan tanpa kami sadari, babak baru dari kisah horor ini dimulai. Ketukan pintu yang misterius terus memenuhi ruangan, dan rasa takut kami semakin mendalam. Tanpa ragu, Aldi dan aku bersama-sama meninggalkan lantai satu menuju lantai dua, berusaha untuk menenangkan diri. Aku berkata, "Mungkin itu hanya bapakmu yang pulang, Al." Aldi menanggapi, "Ya, mungkin aja benar." Namun, di matanya terlihat keraguan yang sama dengan yang kurasakan. Kami berdua menuju lantai dua tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada teman-teman kami yang masih asyik bermain PlayStation. Lantai dua nampak tenang, tetapi suasana ketegangan masih melekat erat di udara. Kami bergegas melaporkan kejadian misterius itu kepada kakak Aldi dan teman-teman yang masih asyik bermain game. Kakak Aldi yang berfokus pada layar menoleh dengan tatapan bertanya, "Ada apa dengan kalian berdua?" Tanyanya tanpa melepaskan pandangan dari layar televisi. Aku menjawab dengan suara sedikit gemetar, "Ada suara ketukan pintu di lantai bawah, Kak. Tapi ketika kami buka, gak ada siapa-siapa di sana."
Mendengar penjelasan itu, kakak Aldi dan teman-teman kami menghentikan permainan mereka. Mereka saling bertatapan, mencoba mencerna informasi yang baru saja kami berikan. Kakak Aldi berkata, "Ah, kalian ini suka bercanda. Masa sih ada orang iseng di luar?" Aku menggelengkan kepala dengan tegas. "Bukan, Kak. Suaranya terdengar jelas. Dan kami benar-benar melihat pintu terketuk. Tapi ketika kami buka, gak ada seorang pun di sana." Raut wajah mereka berubah menjadi serius, menyadari bahwa ini bukanlah candaan. Dengan langkah hati-hati, kami turun berempat menuju lantai bawah, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Suara ketukan pintu masih terdengar ketika kami berdiri di depan pintu. Aldi dengan langkah percaya diri membuka gorden lebar-lebar untuk melihat siapa yang ada di depan. Namun, ketika gorden terbuka, hanya kegelapan malam yang menyambut kami. Tidak ada seorang pun di sana, tetapi pintu masih terketuk dengan keras. Tanpa ragu, kami berdua berlari kembali ke lantai 2, meninggalkan kebingungan di lantai bawah. Suara ketukan pintu yang misterius itu menjadi tanda pertama bahwa malam itu tidak akan berakhir begitu saja. Dengan nafas terengah-engah, kami berdua tiba di lantai 2, menghadapi kakak Aldi serta teman-teman kami yang penasaran. Tanpa menunggu, Aldi dan aku menceritakan kembali kejadian di lantai bawah kepada mereka. Kakak Aldi yang awalnya skeptis, kini melihat kami dengan serius. "Ini bukan candaan, kan?" tanya kakak Aldi, mencoba memastikan kebenaran cerita kami. Aku menggelengkan kepala dengan tegas. "Ini serius, Kak. Kami benar-benar mendengar suara ketukan pintu itu. Tapi ketika kami buka, gak ada siapa-siapa di sana." Teman-teman kami saling pandang, mencermati reaksi satu sama lain. Suara ketukan pintu yang kini sudah tidak terdengar semakin meninggalkan aura keanehan di ruangan itu. Meskipun begitu, kami semua setuju untuk turun berempat dan memeriksa lantai bawah. Langkah kami pelan-pelan menuruni tangga, dan ketegangan kembali menyelimuti udara. Tapi ketika kami mencapai lantai bawah, suara ketukan pintu itu sudah tidak terdengar lagi. Aldi dan aku saling berpandangan, mencoba mencari pemahaman atas kejadian misterius ini. Kakak Aldi mengangguk. "Ah, mungkin itu hanya suara aneh dari luar, angin atau apalah." Namun ekspresi wajahnya menggambarkan ketidakyakinan yang sama dengan kami. Kami merambah ke beranda rumah untuk melihat apakah ada jejak keberadaan seseorang di halaman. Tapi tanpa hasil. Halaman yang luas itu seakan-akan menjadi saksi bisu dari kejadian misterius malam itu. Kami kembali masuk ke rumah dan mencoba melanjutkan malam yang sempat terhenti. Namun, suasana di dalam rumah terasa semakin tegang. Ketidakpastian dan rasa ingin tahu merayapi pikiran kami. Suasana yang tadinya penuh keceriaan kini berubah menjadi ketidaknyamanan dan sulit dihilangkan. Malam itu, kami semua tidur dengan pikiran yang tidak tenang, menyimpan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban, menanti apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Pagi pun tiba. Namun aura misterius dari malam sebelumnya masih terasa di udara. Kami berkumpul di ruang keluarga, mencoba melupakan kejadian yang mengganggu itu. Namun wajah-wajah kami masih mencerminkan ketidakpastian.
Kakak Aldi yang nampaknya mencoba meredakan ketegangan menyuarakan pertanyaan yang menghantui pikiran kami semua. "Dia kemana tadi malam?" tanya kakak Aldi yang pandangan tajam ditujukan kepada Aldi dan aku. Aldi memicingkan mata. "Dia siapa?" "Ya orang tua kita," sambung kakak Aldi dengan nada serius. "Kalian kan bilang tadi malam mungkin itu bapak. Terus dia kemana sekarang?" Kami berdua saling pandang, menyadari bahwa kami belum bertanya atau mencari tahu tentang orang tua Aldi yang seharusnya sudah ada di rumah. Tanpa berbicara, kami berempat segera menuju ke kamar orang tua Aldi untuk mengecek keberadaan mereka. Tapi ketika pintu kamar terbuka, tak seorang pun ada di dalamnya. Ranjang kosong, seakan-akan tidak ada tanda-tanda keberadaan orang tua mereka. Keheranan dan kecemasan mulai merajalela di wajah kami. Kakak Aldi berbicara dengan nada yang kian tegang. "Kemana mereka pergi? Kok gak ngasih tahu kita?" Kami pun segera melakukan pencarian ke seluruh rumah, memeriksa setiap sudut dan celah. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan orang tua Aldi. Semua terasa hampa dan mencekam. Saat kami kembali berkumpul di ruang keluarga, atmosfer ketegangan semakin memuncak. Tanpa sadar, pandangan kami tertuju pada pintu depan yang sempat diketuk semalam. Rasa cemas dan rasa takut kini berubah menjadi kekhawatiran yang lebih dalam, karena kami menyadari bahwa mungkin suara ketukan pintu itu ada kaitannya dengan kepergian orang tua Aldi. Bab ini menjadi pangkal muda untuk merentangkan kejadian misterius ini ke dimensi yang lebih dalam dan menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Membiarkan kegelapan meresap di dalam hati kami. Kami duduk di ruang keluarga dalam keheningan yang menekan, mencoba memahami kejadian-kejadian yang terjadi semalam. Kakak Aldi memecah keheningan dengan suara gemetar. "Sepertinya kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Mungkin ada petunjuk di luar sana." Tanpa ragu kami memutuskan untuk keluar rumah dan menyusuri area sekitarnya. Halaman yang luas dan sepi menjadi saksi langkah-langkah cemas kami. Kami berjalan menyusuri gang-gang, menanyakan kepada tetangga sekitar. Namun tidak ada yang tahu apapun. Saat kami kembali ke rumah, suasana semakin tegang. Kakak Aldi menyadari sesuatu dan berkata, "Apa kita tidak mencoba mencari tahu apa yang terjadi semalam? Sepertinya ada sesuatu yang mencoba masuk, bukan?" Langkah-langkah kami menuju pintu depan dengan perlahan. Saat gorden terbuka, keheningan kembali menyelimuti malam. Namun ketika pintu terbuka, kami dikejutkan oleh pemandangan yang mengejutkan. Sesosok bayangan hitam menghilang di kegelapan malam, meninggalkan kami dengan kebingungan. Aldi dan aku mengejar bayangan itu, melintasi halaman dan menuju gang di belakang rumah. Namun bayangan itu hilang begitu saja. Kami berdua saling pandang dengan mata penuh kebingungan. Suara langkah kaki terdengar di belakang kami, dan kami berbalik untuk melihat kakak Aldi dan teman-teman kami yang ikut mengejar. "Kemana bayangan itu?" tanya teman Aldi dengan nafas yang tersengal. Kakak Aldi menatap kami dengan ekspresi serius. "Apa itu yang kalian lihat semalam? Apa mungkin ini ada keterkaitannya dengan kepergian orang tua kita?" Kami berkumpul di tengah gang, merenung atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ini. Suara ketukan pintu yang misterius, kepergian orang tua Aldi, dan bayangan hitam yang menghilang, semuanya menjadi bagian dari teka-teki yang harus kami pecahkan. Langit malam menjadi semakin gelap, dan kegelapan itu mencerminkan kebingungan dan ketakutan yang melanda hati kami. Malam itu tidak ada jawaban,
hanya meninggalkan kami dalam keadaan bimbang dan rasa takut yang semakin dalam. Oke, itulah cerita pendek dari berbagi cerita atau cerita kamu. Semoga kalian suka dengan ceritanya ya. Dan mohon maaf kalau beberapa hari ini saya membawakan cerita pendek ya, karena memang ada banyak kerjaan yang belum saya selesaikan. Oke, mungkin itu saja. Semoga kalian semua terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.